Saudara, untuk mengetahui pemeriksaan 3 terlapor kasus ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV ada Triksi Valencia dan juga juru kamera Anggi Mendarwan di Polda Metro Jaya. Triksi, selamat siang. Bagaimana pemeriksaan 3 terlapor kasus ijazah palsu Jokowi ini dan apa yang akan digali oleh penyidik? Ya, Vidi, baru saja ketiga terlapor yakni Roy Suryo, kemudian juga ada Kurnia Triyarayani dan Rizal Fadila masuk ke gedung di Reskrim Polda Metro Jaya untuk melakukan pemberian keterangan ataupun juga memenuhi undangan sebagai saksi yang dimintai keterangan dalam beberapa laporan yang digabungkan dan saat ini memang sudah naik tahapnya ke penyidikan. Nah, tadi sebelum masuk ke dalam memang ada beberapa keterangan yang disampaikan baik dari penasihat hukum maupun juga dari Roy Suryo dan juga beberapa rekan lainnya. Seperti kalau misalnya saya kutip dari penasihat hukum Roy Suryo dan lain yakni Ahmad Kozinuddin, ada beberapa poin tadi yang bisa diperhatikan. Yang pertama adalah bagaimana dirinya melihat terkait dengan adanya pencabutan maupun juga pemasukan pasal-pasal. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, bagaimana pasal-pasal yang di penyelidikan itu dimasukkan, kemudian di dalam penyidikan ini kemudian dihilangkan, termasuk sebaliknya ketika di penyelidikan tidak ada, namun pada saat penyidikan ini ada. Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar bagi Roy Suryo dan juga penasihat hukum, mengapa kemudian ada pasal-pasal yang berbeda, ada yang tiba-tiba masuk, ada yang tiba-tiba hilang, begitu. Itu menjadi pertanyaan, termasuk juga laporan-laporan ini sebenarnya kalau di total ada 6 laporan, termasuk juga salah satunya adalah laporan pilik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. 2 diantaranya ini dicabut ketika akan memasuki ke tahap penyidikan. Jadi memang dari 6 laporan yang masuk di awal, ini hanya sisa 4 laporan saja yang kemudian sudah gelar perkara dan dilihat adanya unsur pidana sehingga pada Juli dilakukan penaikan status, yakni saat ini adalah penyidikan. Maka dari itu kehadiran Roy Suryo dan juga teman-temannya pada hari ini adalah saksi pertama kali statusnya sebagai saksi untuk pertama kali pemeriksaan dalam tahap penyidikan. Nah, itu tadi yang pertama. Lalu kemudian juga yang dipertanyakan adalah bagaimana penyidik ini nampaknya atau diasumsikan oleh penasihat hukum yakni mereka kejar target dan adanya kriminalisasi. Nah, ini yang dilihat juga dari beberapa hal seperti misalnya tadi ada pasal-pasal yang berbeda, kemudian juga bagaimana cepatnya laporan-laporan yang masuk ini kemudian naik statusnya menjadi penyidikan, termasuk juga yang dilihat adalah bagaimana saksi-saksi yang dipanggil ini nampaknya tidak sesuai ataupun juga tidak ada relevansi. Kalau misalnya kita berkaca pada yang kemarin, ada 3 orang saksi juga yang diperiksa. Nah, ini juga tadi disampaikan bahwa terkait dengan pemeriksaan terhadap saksi ini nampaknya tidak ada hak manusiawi begitu ya, karena kemarin diperiksa ada yang sampai pukul setengah 12 malam, ada yang sampai pukul 4 pagi baru selesai. Nah, pada hari ini tadi disampaikan oleh penasihat hukum bahwa kliennya Roy Suryo dan juga 2 orang lainnya yang dilakukan pemeriksaan dibatasi sampai pukul 6 sore saja. Jadi ketika sudah melebihi dari pukul 6 sore ini akan diminta untuk dijadwalkan ulang, tapi dalam agenda pemberian keterangan di pemanggilan pertama, jadi bukan pemanggilan kedua atau pemanggilan ketiga begitu ya. Nah, itu tadi yang menjadi permintaan dari penasihat hukum. Lalu kemudian dari Roy Suryo sendiri tadi juga menyampaikan bahwa dirinya tidak menyiapkan berkas apapun, tidak ada bukti-bukti yang dibawa dalam pemeriksaan kali ini karena dari dirinya pertama masih optimis kalau tidak ada kesalahan ataupun juga terkait dengan dugaan ijazah palsu ini yang dilaporkan kepada dirinya terkait dengan pencemaran, kemudian penghasutan, ini tidak dilakukan oleh dirinya. Nah, kemudian juga yang kedua, bagaimana apa yang disampaikan oleh penyidik dalam beberapa waktu lalu ini tidak terbukti ataupun juga bisa dibantah oleh Roy Suryo. Maka dari itu tadi disampaikan bahwa saat ini dalam penyidikan dan pemberian keterangan sebagai saksi dirinya tidak mempersiapkan apapun, tapi akan menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang relevan karena ada beberapa pertanyaan yang dianggap Roy Suryo ini tidak relevan dengan laporan-laporan yang masuk maupun juga surat yang sudah diberikan kepada dirinya atau surat pemanggilan yang diberikan kepada dirinya untuk datang
memberikan keterangan sebagai saksi. Maka dari itu nanti kita juga akan lihat video apakah kemudian ada keterangan-keterangan yang tidak diberikan ataupun juga pertanyaan-pertanyaan yang tidak dijawab oleh Roy Suryo karena memang dianggap ini tidak relevan. Seperti dengan sama yang kemarin juga ada beberapa pertanyaan yang kemudian dikatakan tidak relevan diberikan kepada para saksi ataupun juga dimintai keterangannya kepada para saksi. Contohnya misalnya kemarin itu ditanyai apakah siapakah yang kemudian mendanai TPUA, lalu kemudian siapa yang mengenal TPUA, apakah Anda menjadi admin dalam beberapa channel yang kemudian disampaikan atau link-link yang disodorkan begitu ya kepada para saksi kemarin. Nah itu yang dianggap tidak sesuai ataupun juga relevan, termasuk juga pada hari ini kita akan melihat apakah kemudian juga ada pertanyaan-pertanyaan maksud saya yang tidak relevan, lalu kemudian yang kedua apakah ada keterangan-keterangan yang dikonfrontir dalam pemeriksaan pada hari ini. Nah tadi juga yang menariknya adalah yang disampaikan bagaimana dalam keterangan ataupun juga BAP maupun juga surat yang disampaikan dikatakan bahwa untuk delik tanggalnya ini berubah-ubah begitu. Jadi di awal disebutkan pada bulan Maret tanggal tertentu. Lalu kemudian pada saat naik penyidikan tanggalnya berubah menjadi tanggal 22 Januari. Ada peristiwa-peristiwa tersebut yang dimintai keterangannya yang diberikan klarifikasi, tapi dari pihak Roy Suryo maupun juga penasihat hukum dan lainnya merasa tidak ada di peristiwa tersebut, tidak melihat maupun juga tidak mendengar dan juga mempertanyakan peristiwa apa sebenarnya yang dimintai keterangannya, peristiwa apa yang sebenarnya akan digali dari keterangan-keterangan ini karena baik Roy Suryo maupun juga pihak lainnya yang didatangkan pada hari ini sama sekali tidak mengetahui peristiwa-peristiwa yang kemudian tercantum dalam surat panggilan tersebut. Nah inilah yang kemudian nanti kita akan lihat ataupun juga kita akan dengar penjelasan dari Roy Suryo maupun juga penasihat hukum usai dari pemberian keterangan di Polda Metro Jaya. Vidi. Triksi, mengapa ada dari 6 laporan, kini tinggal 4 laporan yang diproses oleh Polda Metro Jaya dan apakah yang diproses ini juga salah satunya termasuk laporan dari Joko Widodo langsung dan kemudian tadi Anda sebutkan pasal-pasal yang berbeda dari menurut Roy Suryo di antara penyelidikan kemudian ke penyidikan. Ini bisa diterangkan lebih lanjut, Triksi, seperti apa? Ya, Vidi, terkait dengan 6 laporan yang masuk, sebenarnya sudah disampaikan oleh Kombes Pol Ade Ari, Kabid Humas Polda Metro Jaya, yakni dari 6 laporan yang kemudian ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian dalam hal ini adalah Polda Metro Jaya yang kemudian laporannya ini digabungkan karena dari beberapa Polres ya digabungkan di Polda Metro Jaya ada 2 laporan yang kemudian dicabut. Jadi dari pelapor sendiri kemudian mencabut laporan tersebut sehingga memang tidak ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Nah sementara 4 laporan lainnya ini tadi dibagi menjadi 2 golongan. Yang pertama ini adalah peristiwa terkait dengan dugaan pencemaran nama baik dalam satu laporan polisi. Lalu kemudian peristiwa keduanya adalah terkait dengan dugaan penghasutan orang lain. Ini ada 3 laporan polisi. Jadi 2 peristiwa ini yang sudah naik ke penyidikan dan dari 4 laporan ini salah satunya adalah milik dari Joko Widodo yang dilaporkan pada 30 April kemarin. Dan kemudian juga dilakukan pemeriksaan terhadap Roy Suryo pertama kali pada bulan Mei, bulan Juli, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan 2 kali dilakukan gelar perkara dan ditemukan adanya unsur pidana disebutkan oleh Kombes Pol Ade Ari pada waktu itu sehingga kemudian statusnya dinaikkan juga pada tanggal 11 Juli 2025 dan barulah pada hari ini dilakukan pemeriksaan keterangan terhadap saksi-saksi yang diharapkan ini juga bisa membantu ataupun juga membuka petunjuk-petunjuk peristiwa-peristiwa untuk mengetahui rangkaian yang didalami dari laporan-laporan tersebut ataupun juga dari peristiwa-peristiwa yang dicantumkan tersebut. Nah ini yang disampaikan oleh Kombes Pol Ade Ari dalam pernyataannya pada waktu itu, baik terkait penghasutan maupun juga penyebaran berita bohong. Nah kemudian tadi kalau misalnya terkait dengan pasal-pasal apa yang berbeda, tadi dikatakan seperti misalnya ada dugaan pencemaran, lalu kemudian
tiba-tiba dimasukkan lagi ada terkait dengan Undang-Undang ITE. Lalu sebelumnya itu ada pasal terkait dengan kebohongan yang kemudian pada saat penyidikan ini hilang. Nah, inilah yang kemudian juga dipertanyakan oleh penasihat hukum bahwa kenapa ada pasal-pasal yang berbeda. Kemudian juga yang kedua, penggabungan dari setiap kasus laporan-laporan menjadi satu pemeriksaan. Ini seperti gado-gado tadi istilahnya. Lalu kemudian yang ketiga ini nampaknya dikejar target atau diburu-buru begitu ya, sehingga bagaimana caranya mencari celah untuk kemudian pihak kepolisian ini menemukan siapa yang misalnya dijadikan tersangka ataupun juga bukti-bukti kuat yang kemudian bisa menunjukkan siapa akhirnya ataupun juga yang ditetapkan sebagai tersangka dalam laporan-laporan ini. Karena sampai saat ini meskipun kasusnya sudah naik ke tahap penyidikan, belum ada tersangka yang kemudian disampaikan oleh pihak kepolisian. Jadi itulah yang kemudian masih dinantikan sampai saat ini, Vidi, terkait dengan keterangan pada hari ini. Lalu kemudian juga terkait dengan statusnya seperti apa. Apakah kemudian ada perubahan dari saksi menjadi tersangka. Yang ini juga kemudian ditakutkan sebenarnya, Vidi, kalau misalnya saya boleh kutip sedikit kemarin yang disampaikan oleh Abdul Ghafur selaku kuasa hukum yang menemani 3 orang saksi yang dilakukan pemeriksaan kemarin, selain menyebutkan bahwa ada ada pernyataan-pernyataan yang tidak sesuai atau pertanyaan yang tidak sesuai, yang kedua yang diasumsikan adalah penyidik ini berusaha untuk melebarkan pertanyaan untuk mencari siapa yang bisa dijadikan tersangka. Ini yang kemudian menjadi asumsi yang kemudian ditakutkan oleh penasihat hukum maupun juga Roy Suryo dan juga teman-temannya saat dipanggil menjadi terlapor dalam dugaan kasus ini. Baik, Roy Suryo dan 2 orang lainnya diperiksa sebagai saksi di kasus tudingan ijazah palsu Jokowi yang statusnya sudah penyidikan tapi belum ada tersangka sampai saat ini. Triksi Valencia, terima kasih untuk laporan Anda dari Polda Metro Jaya.